Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya Deddy Nugroho. Jadi di video kali ini kita akan membahas aplikasi yang keren banget, yaitu aplikasi Lark ya. Jadi ini adalah aplikasi all-in-one yang bisa meningkatkan produktivitas kita semua. Jadi Lark ini menggabungkan fitur-fitur seperti Zoom, Notion, Calendar, dan banyak lagi dalam satu platform. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, silakan tonton video ini sampai selesai. Saya akan menjelaskan apa saja fitur-fitur keren dari Lark ini. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu Lark, jadi Lark adalah platform kolaborasi yang menggabungkan berbagai fitur penting seperti chat, dokumen, kalender, video call, dan yang lainnya. Jadi bisa dibilang Lark ini adalah gabungan dari Zoom, Notion, dan juga Microsoft Teams. Tapi semuanya dalam satu aplikasi, ya. Dan menariknya, banyak fitur utamanya itu bisa kita gunakan secara gratis, ya. Jadi kalau kita lihat di websitenya Lark Suite, ya, larksuite.com, di sini kita bisa buka di menu pricing, teman-teman. Ya, kita buka di menu pricing. Nah, di sini kita bisa mulai, ya. Kita mau coba dulu yang versi gratis, yaitu kita bisa pakai paket starter di sini. Ya, nanti kita akan coba ya. Paket starter. Nah, di sini kita diberikan biaya itu hanya $0 per bulan. Artinya gratis, ya. Dan bisa digunakan sampai 20 user di dalam satu platform Lark ini, ya. Jadi nanti untuk fitur-fiturnya itu seperti ini. Kita bisa mendapatkan 100 GB storage, kemudian unlimited AI translation juga, 10 wiki space ya, 18 bulan message history ya. Kemudian kalau misalkan nanti kita butuh upgrade ya, misalkan kita butuh untuk lebih dari 20 user, kemudian kita ingin unlimited message history, jadi kita nggak pengen ada pesan yang hilang, kemudian kita pengen lebih dari 100 GB dan yang lainnya, itu kita bisa upgrade ke paket yang pro di sini ya. Di sini hanya $12 per user per bulan. Ya, ini sangat terjangkau ya untuk kebutuhan perusahaan menengah ke atas. Oke, yang pertama kita bisa mulai dulu ya paket yang starter dengan cara kita pilih try for free di sini teman-teman. Oke, kita pilih try for free. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman register ya, register. Nah, untuk teman-teman yang belum punya akunnya, kita bisa sign up ya, free di sini. Kemudian atau kita bisa pakai continue with Google ya. Continue with Google, continue with phone ya, atau continue with Apple ya. Saya pilih continue with Google. Oke, ini email saya. Saya pilih, kemudian saya pilih lanjutkan. Oke, ini loading ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke halaman untuk pendaftarannya. Jadi kita harus menuliskan beberapa hal ya, seperti profil kita, kemudian organisasi kita. Ini silakan diisi bebas. Ini nama saya. Jadi kemudian Nugroho. Job title-nya misalkan saya sebagai manajer gitu ya. Kemudian untuk organization name-nya itu Deddy Nugroho Deddy Company gitu misalkan. Oke. Kemudian untuk phone number-nya ini bisa diisi juga ya. Size-nya 1 sampai 50. Untuk industrinya ini saya pakai yang teknologi dan internet ya. Ini bebas sih pakai yang mana. Oke, saya pakai yang software dan SaaS. Region Indonesia, kemudian ini di checklist ya. Kemudian untuk phone number-nya ini jangan lupa diisi teman-teman ya. Di sini untuk phone number-nya itu silakan diisi dengan nomor handphone yang valid ya. Di sini saya mau isi dulu, misalkan ini nomor HP resmi ya, nomor handphone saya ya, nomor WA saya 085 kemudian 7014 077
95. Oke, kemudian kalau misalkan sudah diisi, kita bisa langsung create for free, ya. Jadi untuk free plan ini bisa dilihat di bagian samping kiri. Di sini ada informasi fitur yang bisa kita gunakan atau benefitnya ketika kita menggunakan paket yang free atau gratis. Oke, kita langsung saja di sini create for free untuk pendaftaran akunnya, ya. Jadi silakan teman-teman ikuti supaya nanti lebih mudah lagi, ya. Oke, sip. Tampilannya seperti ini. Kita akan diarahkan sama ya ke homepage, cuman ada tambahan seperti ini. Download, invite, product, resource, onboarding, ya. Jadi kita bisa mendownload Lark untuk Windows, ya, karena kita pakai Windows. Tapi juga tersedia di macOS, kemudian Linux, App Store, dan juga Google Play atau aplikasi untuk Android, ya. Kemudian kita bisa invite rekan kerja kita, ya, untuk join ke Lark, ya. Ini kita bisa pakai atau kita bisa mengisi emailnya, kemudian atau kita bisa import dari Google Kontak. Kemudian kita copy invitation link, kemudian kita send invite, ya, kayak gitu. Kemudian untuk kita bisa masuk, ya, bagian Lark usernya, kita buka Lark web di sini teman-teman. Karena saya pakai browser, ya, kita buka Lark web di sini. Maka nanti kita akan diarahkan ke halaman untuk Lark-nya, ya. Di sini saya buka full, ya. Nah, tampilannya seperti ini, ya. Tampilannya seperti ini untuk menu-menunya, ya. Tuh, menu-menunya seperti ini. Ya, di sini ada Messenger, kemudian ada meeting, ada menu kalender, dokumentasi atau docs, ya. Kemudian ada kontak, email, task, dan juga workplace, ya. Kayak gitu teman-teman. Untuk menu-menunya itu seperti ini. Oke, yang pertama kita akan bahas fitur Smart Calendar teman-teman, ya. Jadi di sini kita ada menu kalender. Di sini teman-teman bisa klik, atau kalau mau lihat dokumentasinya kita ke larksuite.com, ke homepage-nya, ya. Kemudian kita pergi ke bagian produk kalender, ya. Jadi di sini produknya itu ada banyak, ya, yang bisa kita gunakan. Yang pertama kita buka dulu yang kalender, ya. Nah, di kalender ini fiturnya ini ada banyak teman-teman, ya. Jadi fitur ini sangat membantu kita untuk mengatur jadwal harian, ya. Jadi kita bisa bikin rapat, kita bisa bikin ataupun menulis, mencatat tugas, ya, kerjaan, dan juga kita bisa mengatur pengingat, ya, dan fitur lainnya. Masih banyak lagi, ya. Tuh, kalau kita lihat, ya, di sini untuk dokumentasinya stay on schedule. Jadi kita bisa betul-betul kita seperti menggunakan Google Calendar, ya. Kemudian kita bisa kolaborasi dengan tim, ya, tentunya. Jadi misalkan kita mau membuat jadwal meeting, ya, jadwal meeting atau jadwal event itu dengan tim itu juga sangat bisa, ya, di sini. Kemudian kita bisa membuat invite group meeting, ya. Jadi kita bisa membuat group meeting, kemudian kita bisa invite dan mempersiapkan untuk tim kita. Kemudian kita bisa menyimpan tanggal, ya, ini untuk event-event, ya. Oke, sekarang kita langsung aja prakteknya, ya. Kita ke homepage-nya, kemudian kalau misalnya kita dalam keadaan login, maka tampilannya itu seperti ini. Kita bisa langsung klik kalender di sini, ya. Open link new tab, ya. Kita akan diarahkan ke kalender. Atau kalau mau lebih mudah, untuk di bagian dashboardnya ini kita bisa pilih langsung kalender di sini, ya. Nanti sama, kita akan diarahkan ke halaman kalender week, ya, kalender seperti ini, sama, ya. Nah, jadi yang pertama kita bisa buat dulu untuk eventnya. Ini misalkan kita mau membuat event, ya. Ini kita bisa pilih di tombol plus di pojok kanan bawah di sini. Kita bisa pilih, klik.
ya, atau kita bisa memilih langsung tanggal yang kita inginkan di sini, ya. Kalau misalnya sekarang tanggal 3 atau tanggal sesuai dengan kebutuhan. Ini misalkan tanggal 3 kita buat event, misalkan jam 12 ya. Di sini. Kita tinggal klik di sini ya. Maka kita bisa menambahkan eventnya. Ini untuk inputan yang simple ya. Kalau mau inputan yang lebih lengkap, kita bisa pilih more option. Nanti akan diarahkan ke sini. Misalkan nih fixing fitur ya. Fitur misalkan website, company profile, file ABC. Ini sebagai contoh ya. Kemudian ini tanggalnya sudah sesuai, kemudian repeatnya kita nggak perlu. Kalau misalkan ingin menggunakan repeat, itu kita bisa gunakan misalkan daily, weekly ya, monthly dan yang lainnya. Atau custom juga bisa ya. Kemudian kita pilih no repeat ya. Atau kita pilih tanggal hari sekarang, kita pilih all day. Ya, kalau enggak, kita enggak perlu pilih all day. Kemudian untuk yang lainnya, event detail, ya ini silakan diisi mengenai room, lokasi, kemudian deskripsi. Ya. Deskripsi ini misalnya kita copy dulu, kita isi deskripsinya. Kemudian guys, ini kontak, silakan diisi. Kemudian kalau sudah itu kita bisa simpan di sini. Ya. Kita bisa simpan di sini. Oke ya. Di sini sudah tersimpan. Nah, ini sudah ada eventnya. Nanti kita akan diberikan notifikasi ya, ataupun pengingat itu 5 menit sebelumnya. Kalau mau kita edit, kita tinggal pilih klik edit di sini. Kemudian kalau misalnya kita mau share itu di sini, kalau mau hapus itu di sini ya. Kalau kita mau edit, ini untuk alertnya atau pengingatnya itu kita bisa pilih misalkan 15 menit sebelumnya ya. Di sini ini kita simpan, nanti di sini akan berubah tuh 15 menit ya. Keren ya. Jadi itu satu fitur ya yang menurut saya memang sangat penting sebagai pengingat untuk event ataupun pekerjaan tertentu ya. Kita tinggal pilih plus di sini, nanti kita bisa membuat event di tanggal berapapun dan juga jam berapapun. Kayak gitu teman-teman. Untuk salah satu fitur dari kalender ya. Untuk lebih lengkapnya itu silakan teman-teman ke sini ya. Ke kalender, produk kalender. Kemudian kalau misalkan ingin dokumentasinya itu kita bisa pilih resource di sini. Kemudian pilih help center ya. Kalau misalkan pengen yang lebih lengkap ya, event, help center, kemudian kita bisa pilih untuk kalender di sini. Tuh. Ya. Tuh, ini untuk dokumentasi lengkapnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan semua fiturnya atau memanfaatkan semua fiturnya, itu bisa mengikuti tutorial lebih lengkapnya itu di dokumentasi resminya di sini. Tuh, dia bisa sinkronisasi, import dan juga ekspor. Kemudian membuat dan juga manage event ya, membuat dan juga manage kalender dan yang lainnya. Oke, itu untuk fitur dari kalender teman-teman. Oke, sekarang kita ke fitur selanjutnya yaitu fitur Messenger ya, Messenger dan juga video call. Jadi kalau kita lihat di bagian halaman depannya, itu kita bisa pilih produk, kemudian pilih yang Messenger di sini, teman-teman. Ya, silahkan diklik, nanti akan diarahkan ke sini. Jadi ini ada banyak sekali untuk fiturnya ya, walaupun sepertinya itu hanya chat, tetapi ini sangat lengkap sekali ya. Ini terkait email share, kalender scheduling, task dan juga approval ya. Tuh. Chat itu bisa mengkoneksi ke semua hal ya. Semua hal ini ya untuk chatnya. Kemudian kita bisa kolaborasi dengan lebih fokus ya, dengan grup tentunya. Misalkan kita punya banyak tim, nah itu kita bisa fokus kolaborasi dengan
chat tabs dan juga threads. Ya, ini kalau threads ini mirip seperti kalau di Discord ya. Kemudian real time auto translation. Jadi kalau misalkan teman-teman yang punya karyawan ya atau punya rekan tim, rekan kerja itu yang dari berbagai negara gitu ya dengan berbagai bahasa, maka dengan mudah kita akan bisa mentranslate dan itu real time ya, real time. Dan fitur lainnya. Kemudian kita bisa ke help centernya. Kalau misalkan teman-teman mau lihat dokumentasi resminya ataupun dokumentasi lengkapnya itu di sini. Ya, ini untuk memulainya, kemudian untuk mengirim dan juga menerima pesan, ya, untuk membalas dan juga fungsi lainnya. Kemudian untuk grup juga, ya, terkait pembuatan grup, kemudian invite member, kemudian ada juga message management. Ini terkait filter, label, ya, kemudian chat management, kemudian momen dan yang lainnya. Ini fiturnya lengkap teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke bagian dashboardnya. Kita pilih member di menu yang pertama. Kemudian misalkan di sini kita punya grup, ya kita sudah punya grup. Kemudian ini membernya sudah ada banyak, misalkan ya. Nah di sini kita bisa menuliskan banyak hal, misalkan ya. Ini untuk teksnya. Kemudian kita bisa menginputkan ataupun kita bisa milih formatnya. Kemudian emoji ya. Kemudian mention ya, kalau misalkan ingin mention rekan kerja tim. Kemudian ada juga input untuk gambar, video, local file, docs ya. Kemudian kontak card, polling ya, task dan juga translate ya. Kemudian untuk fitur video call itu kita bisa di sini teman-teman. Start video meeting di sini. Ya. Start video meeting ini nanti kalau kita klik kita akan diarahkan ke sini ya. Yang mana ini nanti akan membuat satu room ya. Seperti halnya Zoom untuk video call atau video meeting. Kayak gitu teman-teman ya. Itu untuk fitur daripada Messenger dan juga video call. Jadi sangat lengkap untuk fitur-fiturnya ya, bisa digunakan untuk membantu kerjaan kita sehari-hari kayak gitu. Oke, di fitur selanjutnya kita akan membahas fitur Lark Docs dan juga Cloud Storage ya. Kita bisa pilih di sini ada menu Docs ya. Ada menu Docs. Nah, di sini ada halaman baru teman-teman. Sebelum kita ke sini ya, kita ke halaman homepage-nya dulu. Kita bisa pilih untuk docs yang akan kita pilih ya. Jadi di Lark ini kita bisa membuat dokumen, kemudian spreadsheet dan juga presentasi langsung dari aplikasi. Dan yang kerennya kita bisa kolaborasi real time teman-teman ya. Real time seperti halnya Google Docs. Ini kalau kita pilih Docs ya. Dokumentasi ya. Di sini kita bisa membuat kemudian kolaborasi dan juga report hanya dalam satu docs ya. Ini keren banget ya. Kalau kita lihat previewnya itu seperti ini. Tuh. Kita bisa mention, kemudian kita bisa membuat misalkan PRD ya. PRD ataupun dokumen-dokumen kerjaan lainnya itu kita bisa buat. Kemudian kita bisa kolaborasi dengan rekan tim dan itu real time teman-teman. Jadi sama seperti Google Docs. Dan ini fiturnya lebih lengkap ya, lebih lengkap dan juga lebih keren. Tuh, ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman pengen buka dokumentasinya itu kita bisa ke Help Center. Kemudian kita bisa pilih Docs di sini, ya. Oke. Ini ya. Jadi ini untuk fungsi umumnya, kemudian Docs ini untuk fitur-fiturnya ya. Kemudian ini untuk sheet atau spreadsheet ya. Bahkan ada chart, ada data dan function ya, editing, formatting dan yang lainnya. Kemudian ada slide ya. Kemudian ada my notes juga. Ada wiki juga kalau misalnya kita ingin menyimpan catatan-catatan penting ataupun dokumentasi penting itu bisa ke wiki ya. Oke, sekarang kita langsung saja ke halaman ini ya. Halaman docs-nya. Ya, jadi silakan teman-teman pilih menu docs, nanti akan membuka tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan awal ketika kita belum mempunyai docs ya.
Di sini ada home, ya. Di sini ada beberapa tombol ya. Kita bisa membuat baru. Itu kita akan memilih dulu nih, mau milih docs atau spreadsheet ya, sheet ataupun slide, base, form, my notes, folder dan yang lainnya. Atau kita mau upload nih, upload file, upload folder, import dokumentasi baru. Kemudian kita bisa pilih template juga. Sekarang ya, kita akan mempraktekkan untuk membuat dokumen ya, dokumen baru. Nah, setelah kita pilih dokumen, maka kita akan diarahkan ke halaman pemilihan template nih, seperti ini. Ya, jadi kita nggak perlu capek-capek nih kalau misalkan, oh saya mau buat meeting summary, ya kita mau buat weekly meeting kayak gitu. Ini kita tinggal pilih. Mau preview dulu juga bisa kayak gini. Ya, tampilannya seperti ini. Ini keren banget. Daripada kita buat dari awal kayak gitu. Nah, misalkan nih saya mau bikin saya mau buat meeting notes. Nah, seperti ini. Saya preview dulu ya. Kemudian setelah itu, kalau misalkan sudah oke, saya pilih use template di sini. Di tombol pojok kanan bawah. Ya. Saya pilih use template, nanti tampilannya itu seperti ini, teman-teman. Tuh, keren banget ya. Ini masih loading. Ini kita tunggu saja. Nah, tampilannya seperti ini, kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhan nih. Meeting notes misalkan Mei 2025. Ya, kemudian ini tanggalnya ya. Kemudian ini untuk partisipannya, kita bisa mention orangnya. Kemudian required reading ini kita bisa hapus juga bisa ya. Tuh, jadi hapus ya. Kemudian agendanya ini kita bisa isi diskusi ya dan yang lainnya. Itu untuk pembuatan dokumen. Kemudian kalau misalkan sudah ya, kita bisa sharing ke sini ya. Kita bisa invite ataupun invite kolaborasi ya, kolaborator ya. Itu sebagai user group dan juga email di sini. Kemudian untuk permission setting ini jangan lupa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Ini misalkan kita buat only kolaborator ya. Kemudian yang lainnya itu bisa disesuaikan ya. Ini bisa edit juga. Nah, oke, sip. Kayak gitu untuk pembuatan dokumennya. Nah, sekarang kita ke home-nya, coba teman-teman. Nanti di sini harusnya sudah ada satu dokumen yang sudah kita buat, ya. Kemudian kalau mau buat sheet, slide itu juga sama prosesnya, ya. Tinggal pilih saja. Kemudian, oh saya mau buat misalkan folder gitu ya. Itu tinggal buat folder di sini, ya. Misalkan foldernya untuk meeting 2025, ya. Ini silakan di invite untuk kolaboratornya, kemudian create. Ya, nanti kita akan dibuatkan satu folder ya, satu folder yang sudah kita buat tuh, meeting 2025. Ya, ini masih kosong ya. Tuh. Tambah shortcut. Tuh, kita bisa tambah shortcut nih. Tuh, kita tambahkan nanti di dalam folder meeting 2025 itu ada shortcut ke catatan yang sudah kita buat atau dokumen yang sudah kita buat. Ya, kalau kita klik, maka kita akan langsung diarahkan ke dokumentasinya ataupun dokumen yang kita buat tadi. Kayak gitu teman-teman. Keren ya untuk fitur doc ini. Ini udah seperti Google Docs dan ini real time, kita bisa mention rekan kerja, kita bisa langsung kolaborasi di dalam satu aplikasi saja, ya. Oke, sekarang kita ke fitur selanjutnya dari Lark. Silakan teman-teman ke menu produk, kemudian pilih minutes. Ya, Lark minutes ini kita bisa membuat hasil rekaman ataupun catatan otomatis, ringkasan otomatis itu tanpa kita perlu mencatat manual. Jadi ini keren banget ya. Ini saya buat translate-nya supaya kita bisa lebih mudah ya. Jadi fokus pada keterlibatan,
bukan pencatatan, teman-teman. Jadi Lark Minutes ini secara otomatis mentranskripsikan rapat video ya ataupun video meeting itu menjadi transkrip yang bisa kita lihat, kemudian kita bisa cari dan juga kerjakan bersama ya. Jadi ini mudah banget, teman-teman. Kemudian Lark juga itu bisa merangkum rapat ataupun merangkum meeting itu 30 menit menjadi 10 menit. Keren ya. Jadi kita nggak perlu skip 20 menit ya. Kita mencari hal-hal yang tidak penting untuk kita skip ya. Tetapi Lark ini nanti akan otomatis membuat rangkuman sendiri ya. Tentunya dengan hasil yang bagus ya. Tuh, rasakan notulen rapat yang interaktif. Tuh, keren banget ya. Tuh, kita bisa melihat rapat dengan bahasa Anda sendiri. Bahkan kita bisa mengubah bahasa setelah dibuatkan rangkuman otomatis, kita juga bisa mengubah bahasa dengan bahasa kita sendiri. Kayak gitu, teman-teman. Ini untuk fitur daripada Lark Minutes ya. Selanjutnya untuk pembahasan mengenai task management dan juga OKR. Oke, sebelum kita ke fitur OKR, saya mau ngasih tahu dulu ke teman-teman bahwa Lark ini ya, aplikasi Lark ini itu dia sudah multi bahasa dan juga multi device ya. Maksudnya adalah kita bisa membuka nanti fitur-fiturnya itu dengan bahasa yang kita inginkan. Bahasa Inggris, bahasa China, ya, Mandarin, kemudian bahasa Indonesia itu sudah tersedia. Kemudian multi device juga, kita membuka di handphone, di tablet, di laptop ya, di PC itu juga sudah bisa. Jadi tampilannya itu sudah responsif sehingga kita bisa tetap produktif dimanapun kita berada dengan membuka aplikasi Lark ini. Oke, untuk fitur selanjutnya itu Lark ini punya fitur OKR, teman-teman ya. Jadi silakan pilih produk, kemudian pilih OKR untuk melihat detailnya. Jadi ini fitur kita bisa membuat tugas, kemudian kita bisa menetapkan suatu tujuan, misalkan goals perusahaan gitu ya. Kemudian kita bisa memantau progres tim dengan jelas juga. Tuh. Kalau kita lihat ya, di sini kita bisa mengatur strategi ya untuk tujuan perusahaan tertentu ya. Kemudian ini terkait tim ya. Kemudian kita bisa organize tim dan juga goal yang strategis ya. Bukan struktur reporting ya. Kemudian di sini detailnya untuk teman-teman yang mungkin lagi butuh untuk fitur OKR, maka Lark ini sangat cocok untuk teman-teman gunakan. Jadi ini all in one, ada fitur OKR juga ya. Nah, untuk di help centernya di sini juga ada untuk OKR-nya ya. Sebentar. OKR tutorial mana nih? Approval. Oh, ini untuk approval ya. Untuk OKR-nya ini. Nah, jadi untuk OKR-nya itu silakan teman-teman ke help center-nya ya untuk detailnya. Di sini untuk mulai menggunakan OKR, kemudian ini guide-nya. Jadi untuk menggunakan Lark OKR itu kita harus mengatur admin OKR terlebih dahulu, teman-teman ya. Jadi sebelum kita menggunakan OKR, maka admin utama itu harus menambahkan admin OKR untuk menyelesaikan pengaturan awal ya. Jadi kita harus membuka admin konsol ya. Kemudian setelah itu kita pergi ke setting. Jadi untuk admin konsol itu kita bisa /admin di sini. /admin. Tuh, maka kita akan diarahkan ke admin konsol ya. Jadi ini bagian halaman untuk administrator. Kita bisa mengatur semua, terutama mengatur terkait administrator permission ya. Jadi untuk perizinan suatu admin. Perizinan admin ya. Jadi yang pertama itu kita bisa buat create role. Ya, ini misalkan admin OKR ya. Kemudian kita bisa pilih parent administration role. Ya, ini enggak ada. Kita izinkan, kemudian deskripsinya kita bisa isi, kemudian next.
Nah, di sini yang paling utama itu kita pilih OKR untuk product settingnya. Jadi tujuannya itu supaya ya nanti punya hak penuh ya sebagai admin OKR untuk mengatur semua task manajemennya. Oke, kemudian kalau udah ini kita bisa next. Kemudian penambahan administrator. Di sini silakan bisa ditambahkan untuk member dari teman-teman yang akan dijadikan admin OKR. Kemudian kalau misalkan sudah, itu kita bisa klik next. Ini oke, create roles. Ini harusnya sudah menambahkan satu admin role baru, yaitu bernama admin OKR. Di sini skopnya itu adalah OKR. Oke ya. Kemudian kalau misalkan sudah, itu baru kita bisa ke product setting di sini. Di sini ada Lark OKR. Di sini teman-teman bisa pilih. Kemudian di sini kita bisa pilih nih untuk jangka waktu OKR-nya, misalkan 3 bulan atau 6 bulan ya. Biasanya 3 bulan ya untuk jangka pendek. Ya, di sini untuk waktunya kita bisa sesuaikan April Juni ya. Kemudian di sini kita bisa aktifkan sekarang. Nah, oke ya, nanti akan dibuatkan halaman seperti ini. Jadi kita bisa import dari another cycle. Kita bisa membuat objektif baru di sini. Tuh, keren ya. Jadi kita bisa membuat objektif baru, ini achievement-nya yang akan kita targetkan. Kemudian key result-nya juga perlu diisi. Kayak gitu teman-teman. Ini untuk progress-progressnya, kemudian ini untuk presentasinya. Ya, sampai 100%. Itu untuk goals-nya, ini untuk alignment dan juga review. Ya. Kayak gitu teman-teman untuk task management dan juga OKR ya. Ini fiturnya keren banget dari Lark dan ini sangat berguna untuk perusahaan ya. Jadi kalau untuk individu mungkin kurang terlalu kepake ya, tapi kalau untuk sekelas perusahaan atau banyak tim yang mengerjakan proyek tertentu, maka biasanya sistem OKR ini digunakan, ya, dibutuhkan. Apalagi perusahaan yang sudah menengah ke atas gitu ya. Sangat butuh. Itu dia teman-teman fitur-fitur keren dari Lark yang bisa banget membantu kita untuk kerja yang lebih efisien dan juga kolaboratif ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi lengkapnya untuk tutorial dan juga dokumentasinya, itu bisa dibuka untuk homepage resminya ya larksuite.com. Kemudian scroll ke bawah sampai ke bagian resource di sini. Bisa dibuka untuk blog ya ataupun help center dan juga Lark Academy. Ini lengkap teman-teman ya. Kalau misalkan bisa dibuka di sini tuh. Blognya juga ada. Ini Lark Help, ini lebih kepada dokumentasi ya. Dokumentasi resminya. Kemudian Lark Academy ini lebih ke video. Jadi kalau ini kan bentuknya teks ya. Kalau untuk Lark Academy ini bentuknya adalah video formatnya. Kemudian untuk Lark Blog ini lebih ke ya isinya artikel-artikel lah ya seputar tools untuk produktivitas, untuk kerja remote dan sejenisnya. Kayak gitu. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin tertarik ya, kalau misalkan tertarik dari video yang sudah saya buat ini ya, dari tutorial-tutorial fitur-fiturnya, itu langsung saja cobain di larksuite.com di sini. Ya, di sini saya sudah buka ya websitenya. Kemudian ya silahkan dicoba ya untuk versi gratisnya. Kayak gitu teman-teman. Kemudian untuk di episode berikutnya kita akan bahas perbandingan Lark dengan Slack dan juga Google Workspace ya. Jadi kayak gitu untuk video kali ini ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share dan juga subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.